Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pembelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 2. Ayo semua menyiapkan buku cerdas tangkasnya masing-masing. Dalam pembelajaran ini ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan SPDP, muatan Bahasa Indonesia, dan muatan IPA. Kita awali dari muatan SPDP tentang seni tari. Seni tari adalah gerak badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu buat keperluan pergaulan, mengungkap perasaan, maksud, serta pikiran. Bunyi-bunyian yang dimaksud, musik pengiring tari mengatur gerakan penari serta menguatkan maksud yang mau disampaikan. Gerakan tari tidak sama dari gerakan sehari-hari, seperti lari, jalan, atau bersenam. Nah, agar lebih jelasnya, silakan kalian membaca sendiri tentang seni tari di buku Cerdas Tangkas kalian masing-masing. Setelah kalian memahami, buatlah kelompok yang terdiri dari 7 anak. 3 anak memperagakan gerak tari dayung sampan, dan 4 anak memainkan alat musik. Kalian dapat mengganti alat musik dengan benda-benda yang ada di sekitar, seperti kaleng, sendok, timba, dan piring. Padukan gerak dengan musik yang telah kalian mainkan. Tunjukkan pada guru dan kelompok lain. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Suatu tarian sesungguhnya adalah kombinasi dari berbagai unsur, yaitu A. Wiraga, Wikarya, dan Wirama. B. Wirama, Wicipta, dan Wirasa. C. Wirama, Wirasa, dan Wiraga. D. Wiraga, Wirasa, dan Wicipta. Jawaban yang betul adalah C. Wirama, Wiraga, dan Wirasa. 2. Gerakan berirama yang diiringi musik disebut seni tari. 3. Menari yang dilakukan oleh 2 penari atau lebih disebut tari kelompok. 4. Penari membentuk gerakan berupa garis tegak lurus, maka akan membentuk pola lantai vertikal. 5. Apakah yang disebut dengan pola lantai dalam tari? Pola lantai adalah pergerakan yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergeser secara terstruktur sehingga membentuk pola denah tertentu. Selanjutnya, muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Ayo membaca sebuah teks non-fiksi yang berjudul Siklus Air dan Bencana Kekeringan. Ada 4 paragraf yang harus kalian baca dan kalian pahami. Selanjutnya, berdasarkan bacaan teks tersebut yang berjudul Siklus Air dan Bencana Kekeringan, buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah semenarik mungkin. Presentasikan hasil poster yang kalian buat di depan kelas. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1.
Kata tanya yang tepat untuk menanyakan sebab adalah A. Di mana? B. Kapan? C. Siapa? D. Mengapa? Jawaban yang betul adalah D. Mengapa. 2. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Kalimat tersebut merupakan kalimat berita. 3. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Kata yang bercetak miring berasal dari kata dasar, menyebabkan berasal dari kata dasar sebab. 4. Jagalah kebersihan lingkungan. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. 5. Tuliskan ide pokok dari paragraf pertama pada bacaan siklus air dan bencana kekeringan. Kalian tadi telah membacanya. Sekarang ide pokok untuk paragraf pertama adalah siklus air menghasilkan air bersih. Selanjutnya kita akan membahas muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih. Air bersih adalah salah satu kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup. Namun, tahukah kamu faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan air bersih di suatu daerah? Ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan air dalam suatu daerah, yaitu iklim, geologi, polusi, abstraksi, infrastruktur, dan kemiskinan. Nah, silakan kalian mempelajari sendiri apa itu iklim, geologi, polusi, abstraksi, infrastruktur, dan kemiskinan dengan cara membaca di buku cerdas tangkas kalian masing-masing. Selanjutnya, ayo menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air bersih. Tuliskan pada buku tugasmu. Kegiatan yang kedua, banyak cara agar sumber air seperti sungai, waduk, sumur, mata air, dan danau dapat kita lestarikan. Tuliskan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian air. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pada Ayo Berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Air di permukaan bumi mengalami penguapan karena mendapat A. Tiupan air, tiupan angin, B. Panas matahari, C. Terpaan hujan, D. Panas bumi. Jawaban yang betul adalah panas bumi, B. Soal yang nomor 2. Salah satu kegiatan manusia yang berdampak positif terhadap daur air adalah penghijauan atau reboisasi. 3. Yang menyebabkan beberapa daerah tidak mendapat pasokan air cukup sehingga sering terjadi krisis air adalah kurangnya infrastruktur di daerah itu. 4. Batuan geologi yang dapat menampung air dan dapat keluar ke permukaan tanah sebagai mata air adalah akuifer. 5. Sebutkan faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan air dalam suatu daerah. Faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan air di suatu daerah adalah faktor iklim, geologi, polusi, infrastruktur, abstraksi, dan kemiskinan. Nah, demikian tadi pembahasan tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.